Tetapi meskipun banyak pembangkit tenaga listrik dengan tergesa-gesa melawan, jeritan masih terdengar di air terjun darah, dan mereka semua dicekik oleh 100 bayangan naga itu. Ilusi tidak apa-apa, tetapi jika ini adalah 10.000 hari nyata, dengan kekuatan Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik ini dapat diselesaikan dalam sekejap. Wajah Gu Yuan suram. Melihat 1.000 hingga 10.000 bayangan naga, saya melihat bayangan naga itu berkedut terus-menerus dan bergerak. Bahkan jika itu bisa dihilangkan oleh anggota klan, itu benar untuk menguncinya. Tetapi itu bercampur dengan bayangan naga langit. Setelah itu, jadi bingung lagi. Benci. Gu Yuan marah. Dan dalam Fata Morgana, mereka bisa memainkan pembangkit tenaga listrik seperti itu dengan 4 pembangkit tenaga listrik dari 100 keluarga. Tapi Wu Suang terpana dengan menonton. Ini juga oke. Ilusi ini dengan jelas digunakan oleh para leluhur. Sulit untuk membedakan antara benar dan salah. Itu adalah kekuatannya sendiri, yang telah menyebabkan pembangkit tenaga listrik nomor 100 jatuh ke dalam kekacauan. Itu memang leluhur. Namun, Gu Yuan layak mendapatkan Golden Immortal, dengan penglihatan yang menakjubkan. Bagi orang biasa, lebih dari selusin hal yang sama membingungkan, dan mereka tidak dapat mengingat kebenarannya. Tapi betapa kuatnya wawasan Xianmou. Sesaat kemudian, Gu Yuan dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya menemukan beberapa petunjuk. Tentu saja, teknik kultivasi saat ini yang membuat mereka membayar harga puluhan keluarga mereka dihilangkan. Gu Yuan Furi berteriak, jangan panik. Bertemu dengan kerabat mereka masing-masing. Bersama-sama melawan. Meskipun itu adalah bayangan naga sungguhan, Anda dapat melawan sejenak. Banyak pembangkit tenaga listrik mendengar ini. Ini kembali ke akal sehatnya. Saat mendekati keluarga yang sama, Gu Yuan masih mendengar jeritan. Ah, kenapa kamu memukulku? Tapi Sun Sun agresif. Mengapa si idiot dari suku Gunung Kuno ini berinisiatif untuk sadar? Benar-benar menjadi diri sendiri dan vegetarian klan lainnya. Biarkan itu mati. Tapi segera, Sun Sun tertegun. Nenek moyang itu perkasa. Haha, kalian terus bertemu. Tuan Mayat, datang ke sini. Lilusinan pembangkit tenaga listrik yang tersisa di Dragon Rache juga kembali sadar satu demi satu. Diikuti dengan nyanyian, pemandangan menjadi lebih kacau untuk sementara waktu. Membuat pembangkit tenaga listrik 4 suku cemburu. Dan membuat orang merasa tidak nyaman. Masih perlombaan naga. Kulit Gu Yuan pucat pasi. Ada semacam penghinaan yang dimainkan di telapak tangan. Namun, Qin Yichen sangat menyenangkan dan terus berkumpul. Mata naga memang perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan memikirkan apakah akan mengubah nenek moyang dari 4 klan ini. Apakah mereka berani menipu tuan yang memadamkan leluhur? Tiba-tiba, ketika saya melihat Gu Yuan kembali sadar, matanya berkilat keras. Jangan panik. Aku masih punya cara. Begitu kata-kata itu keluar, saya mendengar seseorang berteriak, jangan percaya padanya. Saya pikir Anda bajingan tua yang ternyata membohongi kami. Kulit Gu Yuan tenggelam. Ditebang dengan pukulan, dan mengenai suku yang sama dengan Venus. Sekarang kamu tahu aku benar atau salah, kan? Setelah pelajaran, Gu Yuan menyadari bahwa itu salah, jadi mengapa dia ingin mereka saling bertarung? Stabilkan aku. Dengarkan perintahku, pemilik klan Gunung Kuno, meletuskan kekuatan abadi. Hancurkan ilusi ini. Begitu kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik dari klan Gunung Kuno terbangun seperti mimpi, dan 3 klan lainnya juga mengikuti. Semua orang di suku Gorila Besi, suku Geng Mayat, semuanya pecah untukku, menghancurkan ilusi ini. Sejenak, Xian Wei melonjak dan memporak-porandakan 8 pihak. Setelah beberapa saat, lebih dari 1.000 bayangan naga tersebar dan berubah menjadi awan asap, hanya menyisakan 10.000 bayangan naga yang tersisa di sekitar Qin Yichen. Gu Yuan melihat di matanya, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Bagaimanapun, itu hanya mata buta. Bajingan tua, kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Long Ying itu palsu, tapi siluet rampingnya benar. Bunuh saja dia. Gu Yuan marah. Dalam amarah, siluet seperti gunung menginjak air terjun darah, dan pergi ke Qin Yichen untuk menekan dan membunuh. Qin Yichen melihat ini, melihat Jian Mei mengambil dan terlihat. Meski mata naga bisa salah, tapi pada akhirnya tidak terkalahkan. Akan selalu ada cara untuk menghadapinya. Namun, saya pikir saya bisa mengalahkannya jika saya memecahkan ilusi. Gu Yuan, beraninya kau membawaku. Bang. Tiba-tiba, siluet ramping memotong kehampaan, dengan pisau tajam di tangannya dan pedang yang ganas. Namun, yang membuat kelopak mata Gu Yuan berkedut adalah siluet ini mengayunkan pisau dan memotong ruangan, tetapi berubah menjadi lebih dari 10 siluet, setiap napas benar. Setidaknya Gu Yuan tidak bisa membedakan celah sedikit pun. Datang lagi. Berapa lama kamu bisa begitu sombong? Gu Yuanxian melirik dan menemukan bahwa hanya ada satu siluet yang bergegas ke arahnya, dan yang tersisa menyerang Peak Powerhouse, seperti Si Chen, Hu Wen, dan Tai Heng. Ingin melemahkan kekuatan pertempuran puncak kita? Gu Yuan mencibir dan berkata, jangan takut.
Berkelahi dengan seluruh kekuatanmu adalah ilusi yang hancur secara alami. Lalu kita tangkap dan lawan. Tai Heng menunggu pembangkit tenaga puncak juga dipompa dingin dan parah. Dan masing-masing dari mereka telah membuat rencana terburuk, yaitu serangan terhadap diri mereka sendiri benar. Tapi kalaupun itu benar, mereka bisa melawan atau bahkan membunuhnya. Dan selama pihak lain menghancurkan hantu itu, menunggu bajingan tua ini akan menjadi pengepungan mereka. Ketika saatnya tiba, lihat betapa gilanya dia. Mayat Chen juga memiliki wajah, dan mengendalikan mayat tingkat dewa untuk berdiri di depannya, dan mayat penyelamat melayang di sampingnya. Tiba-tiba, siluet ramping itu dibunuh dengan pisau. Bang! Saat pedang dan mayat tingkat dewa bertarung, mereka melihat siluet itu menghilang, dan pagi mayat itu langsung bersukacita, sisiku palsu. Namun, pada saat berikutnya, suara Chen Chen tiba-tiba berhenti. Mayat itu menundukkan kepalanya, dan pada waktu yang tidak diketahui, ujung pisau menembus jantung belakangnya, memotong darah hitam yang mengalir dari dadanya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Mayat Chen tidak mau. Bukankah itu halusinasi barusan? Namun, cibiran Qin Yi Chen yang menjawabnya. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa mereka tidak memiliki kemampuan lain selain mata naga? Bodoh, kamu telah melihat dewamu, tapi sayang sekali kamu tidak mengingatnya. Mayat pagi itu terkejut. Ternyata siluet yang menyerangnya itu benar adanya. Itu menghilang segera setelah berhadapan dengan mayat tingkat dewa. Tapi itu adalah teknik abadi dari sosok yang kosong. Mayat itu bingung. Hanya untuk merasakan cahaya meletus dari token di pinggangnya, membungkusnya. Tidak. Dia akan dilenyapkan. Dia hanya memasuki alam rahasia selama beberapa hari. Dia juga akan memengaruhi patriark zombie masa depan, dan dia akan memiliki banyak kesempatan. Dalam keputusasaan mayat itu, hanya ada satu kecurigaan di benaknya. Mengapa pisau ini begitu mengerikan? Di bawah serangan diam-diam, aku bisa menembus hatiku dengan pisau. Bang! Pemimpin mayat Chen lenyapkan. Pada saat yang sama, ketika dia jauh dari kota ilahi, He Huazun baru saja memberikan obat penyembuhan kepada seorang junior, dan nyawanya terpelihara. Tetapi melihat ke depan, puluhan junior mengelilinginya dengan wajah tidak rela. Separuhnya sudah dieliminasi. Su Huazun merasa kedinginan, tetapi beberapa saat yang lalu. Tetapi dia dan pembangkit tenaga listrik ras naga masing-masing jatuh dari pusaran, membuatnya merasa seperti pisau. Semua anggota klan ini merindukan alam rahasia.